Semangat pagi, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat, tetap optimis, dan tetap semangat. Kali ini saya akan membawakan topik 5 kiat membangun a winning team. Di era yang penuh tantangan, situasi yang terus berubah dan sulit diprediksi, kita butuh winning team. Yang kompak, yang gesit, yang inovatif, dan sifat-sifat lain yang positif lainnya. Nah, kadang kita berpikir, kita rekrut saja orang-orang terbaik, lalu kita berikan otonomi. Ternyata itu saja tidak cukup. Ya, pemimpin berperan penting membangun pondasi bagi tim yang produktivitasnya tinggi, yang dapat berkomunikasi dengan efektif, yang bisa bekerja sama, yang bisa berinovasi, yang membangun lingkungan yang saling percaya dan saling menghargai. Pemimpin mempunyai peran penting di dalam membangun pondasi bagi terbentuknya a winning team. Berikut ini adalah kiat-kiatnya. Yang pertama, tentukan tujuan bersama dan prioritas strategis. Ketika sebuah keluarga mau pergi jauh, biasanya anaknya akan bertanya, kita mau kemana nih? Kesananya naik apa? Sama, organisasi pun demikian. Ya, tim kita perlu tahu kemana tujuannya, bagaimana cara sampai ke sana, lalu bagaimana kita mengukur kemajuan-kemajuan. Meski masuk akal, meski kelihatannya sederhana, tetapi hal ini seringkali menjadi tantangan di berbagai organisasi, di berbagai divisi. Ya, masalahnya biasanya adalah prioritasnya terlalu banyak, segala macam mau. Padahal kata Jim Collins yang terkenal dengan tulisan bukunya Good to Great, Built to Last, dia bilang lebih dari 3 prioritas sama saja dengan tidak punya prioritas. Ya, jadi menentukan tujuan dan prioritas strategis serta cara mengukur kemajuannya adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena apa yang akan dilakukan oleh tim akan diturunkan dari sana. Ya, ini mencegah kecenderungan anggota tim untuk bikin tujuan sendiri yang bisa jadi tidak selaras dengan tujuan yang lebih besar. Ya, ukuran kemajuan juga hal yang sangat penting. Jadi, ukuran kemajuan ini bisa mengharmonisasikan tim yang besar, mau puluhan, mau ratusan. Ya, dengan ada tujuan bersama, ukuran kemajuan yang sama, tim ini bisa kompak, bisa sinkron. Ya, dengan tujuan yang jelas, tim bisa diberdayakan untuk mengambil keputusan sendiri, diberikan otonomi, dan keputusan-keputusan yang diambilnya bisa tetap selaras dengan tujuan yang lebih besar. Nah, bila tidak ada tujuan bersama, yang terjadi adalah masing-masing bikin tujuan sendiri, bikin keputusan sendiri yang seringkali tidak sinkron. Dan hal yang penting juga ketika kita sudah mempunyai tujuan bersama, ketika kita sudah punya bagaimana cara mengukur kemajuan-kemajuan, hal tersebut secara teratur dibahas, diupdate. Jangan bosan untuk melakukannya sehingga pada setiap saat kita tahu kita ada di mana terhadap tujuan dan prioritas yang sudah disepakati tadi. Ya. Nah, kiat yang nomor 2, hidupkan nilai-nilai inti bersama. Ibaratnya sebuah pohon, nilai-nilai inti adalah akarnya. Kalau akarnya kuat, pohonnya bisa tumbuh dengan kuat, dengan rindang, dengan subur. Nah, nilai-nilai inti pun demikian di dalam organisasi, merupakan akar agar organisasi bisa tumbuh kuat. Nilai-nilai inti ini ada yang dibuat oleh foundernya. Ada juga yang dibangun secara bottom up. Yang penting dijalankan, ya. Nah, untuk itu ada beberapa hal-hal yang perlu diingat. Yang pertama,
Jangan terlalu banyak sehingga sulit diingat. Biasanya kapasitas orang untuk mengingat itu maksimum adalah 3. Ya. Fokus pada hal-hal yang menjadi keunikan organisasi, yang menjadi pengingat untuk menjaga agar organisasi tetap sinkron melangkah ke depan. Perlu spesifik, jangan mengambang. Ya, kalau mengambang nanti masing-masing punya interpretasi yang berbeda. Jadinya bukannya menyatukan, malah membuat konflik. Ya. Kiat yang ketiga, tempatkan anggota tim di posisi di mana mereka bisa memberikan kontribusi terbaik. Setiap orang punya kekuatan, punya kelemahan. Idealnya orang-orang tersebut ditempatkan di tempat di mana mereka kuat. Ya, Stephen Covey mengatakan peran seorang leader adalah menumbuhkan kebiasaan saling menghargai dan membangun tim yang saling melengkapi, di mana setiap kekuatan dimanfaatkan menjadi produktif dan setiap kelemahan dibuat menjadi tidak relevan. Pemimpin perlu jeli melihat apa sih kekuatan masing-masing, lalu menempatkan di mana dia kuat. Dan idealnya itu sesuai juga dengan passionnya, sehingga bekerja menjadi menyenangkan, menyemangati, penuh energi, dan hasilnya bisa diharapkan pun sangat baik. Yang keempat, beri masukan yang teratur. Masukan ini penting untuk menjaga agar tim tetap di rel yang baik. Masukan termasuk masukan yang positif, yang sifatnya pujian, dan masukan yang sifatnya kritikan untuk diperbaiki. Agar bisa diterima dengan baik dan ditindaklanjuti, masukan harus berfokus kepada perilaku, bukan pada kepribadian seseorang, dan jelaskan dampaknya apa. Ya. Ini membuat masukan bisa diterima dengan baik. Jadi kalau seseorang terlambat datang, ya yang kita berikan masukan adalah perilaku terlambat datangnya itu, dan apa dampaknya bagi yang lain. Ya, jangan kita bilang, wah saya perhatikan Anda terlambat datang, kelihatannya Anda nggak peduli. Nah, tidak peduli itu sebetulnya tidak relevan. Belum tentu dia terlambat datang karena tidak peduli. Fokus kepada terlambat datang dan dampaknya apa. Misalnya yang lain harus menunggu. Ketika kita memberikan masukan seperti ini, kemungkinannya lebih besar itu bisa diterima dengan baik dan ditindaklanjuti. Yang kelima, bangun lingkungan kerja yang kondusif bagi pertumbuhan dan inspirasi. Perlakuan penuh penghargaan kepada tim kita adalah bagian dari interaksi dua arah yang membantu menumbuhkan kerjasama yang baik. Ketika tim merasa dihargai, dia akan termotivasi untuk memberikan kinerja terbaiknya pada pekerjaan. Sebaliknya, ketika atasan tidak menggubris bawahannya, ketika atasan tidak mempercayai bawahannya, ketika melihat timnya hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan, ketika menimpakan kesalahan kepada tim, ketika mengklaim kredit atas capaian tim, apalagi mempermalukan tim di depan orang lain, maka tim akan merasa tidak aman. Tim akan merasa perlu defensif, perlu melindungi diri sendiri, perlu mengamankan diri, dan melihat rekan kerja sebagai saingannya. Ya, ketika dia punya ide baik, dia simpan sendiri karena dia takut diremehkan. Nah, di dalam environment seperti ini sulit sekali inovasi bisa tumbuh. Demikian pula kerjasama yang baik sulit tumbuh. Jadi, seorang leader perlu membangun tone dari tempatnya yang menjadi panutan dalam membangun lingkungan yang saling menghargai. Ketika orang dihargai, maka dia akan cenderung membalas menghargai. Ya, pada saat yang sama, dia pun harus menuntut akuntabilitas dan kontribusi. Dengan demikian, anggota tim bisa saling mengandalkan, saling menghargai, saling bekerja sama. Ya.
Jadi pemimpin punya peran penting di dalam membangun fondasi bagi tim yang kompak bekerja sama, yang produktivitasnya tinggi, yang dapat berkomunikasi dengan efektif, yang terus berinovasi, yang saling percaya dan saling menghargai. Untuk itu, 5 kiat membangun a winning team adalah 1. Tentukan tujuan bersama dan prioritas strategis. Demikian pula cara mengukur kemajuan. Yang kedua, hidupkan nilai-nilai inti bersama yang menjadi akar yang meyakinkan bahwa tim bekerja dengan sinkron. Ya. Kemudian yang ketiga, tempatkan anggota tim di posisi di mana mereka bisa memberikan kontribusi terbaik. Beri masukan yang teratur, baik yang sifatnya positif maupun yang sifatnya masukan yang untuk perbaikan. Untuk menjaga tim ada di rel yang benar. Bangun lingkungan kerja yang kondusif bagi pertumbuhan dan inspirasi. Saling menghargai, saling mendukung. Itu tadi 5 kiat membangun a winning team. Selamat mencoba, selamat melaksanakan, dan sukses selalu.